Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mitra Melianduru dengan NIM 1020231010 dari program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Stika Santai Elizabeth Medan. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi dan soal kasus tentang populasi sampling mata kuliah, metodologi penelitian dosen pengampu Ibu Komarida Simbolon. Selamat menyaksikan. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris population yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan diteliti yang terdiri dari manusia, benda, peristiwa, atau konsep yang memiliki karakteristik tertentu. Secara umum, populasi dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu berdasarkan jumlah populasi, berdasarkan sifat populasi, dan berdasarkan perbedaan lain. Populasi berdasarkan jumlahnya terbagi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas atau populasi terhingga yakni sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Kedua, populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga yakni sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Sampel dalam penelitian pendidikan adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan dipilih secara sistematis untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Pemilihan sampel dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi. Adapun manfaat penggunaan sampel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghemat biaya penelitian. Kedua, menghemat waktu untuk penelitian. Ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Dan yang terakhir, memperluas ruang lingkup penelitian. Metode sampling. Terdapat dua kategori besar dalam teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Sampel probabilitas atau probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kedua, sampel non-probabilitas atau non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Alasan dalam pemilihan sampel. Tujuan pengambilan sampel adalah untuk mempelajari hubungan antara distribusi variabel dalam populasi sasaran dan distribusi variabel yang sama dalam sampel penelitian. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Nawawi Margiono 2004 mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yaitu yang pertama ukuran populasi, kedua masalah biaya, dan yang terakhir masalah waktu. Yang pertama, percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Kedua, masalah ketelitian. Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti akan kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan. Karakteristik sampel yang baik. Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam bahasa pengukuran, artinya sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Kalau yang ingin diukur adalah masyarakat Makassar, sedangkan yang dijadikan sampel adalah hanya orang Surabaya, maka sampel tersebut tidak valid karena tidak mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Proses pemilihan sampel. Memilih teknik pengambilan sampel melalui 6 tahap, dimulai dengan mendefinisikan populasi target dan jelas, memiliki kerangka sampel, pemilihan teknik sampling, menentukan ukuran sampel, mengumpulkan data, ditutup dengan menilai tingkat respon dan responden. Pertama, definisikan target populasi dengan jelas. Tahap pertama dalam proses pengambilan sampel adalah menentukan populasi sasaran dengan jelas. Populasi umumnya terkait dengan jumlah orang yang tinggal di suatu negara tertentu. Kedua, pilih kerangka sampel.
Kerangka pengambilan sampel adalah daftar kasus aktual dari mana sampel akan diambil. Kerangka sampling harus mewakili populasi. Ketiga, pilih teknik sampel. Sampling dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang suatu populasi atau untuk membuat generalisasi dalam kaitannya dengan teori yang ada. Probabilitas atau sampling acak, pengambilan sampel non-probabilitas atau non-acak. Pertama, menentukan ukuran sampel. Untuk membuat generalisasi dari sampel acak dan menghindari kesalahan atau bias pengambilan sampel, sampel acak harus memiliki ukuran yang memadai. Kedua, kumpulkan data. Setelah populasi sasaran, kerangka pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel dan ukuran sampel telah ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Proses pemilihan sampel yang pertama menilai tingkat respon. Response rate adalah jumlah kasus yang setuju untuk mengikuti penelitian. Kasus-kasus ini diambil dari sampel asli. Pada kenyataannya, sebagian besar penelitian tidak pernah mencapai tingkat respons 100%. Alasan untuk ini memungkinkan termasuk penolakan untuk merespons, tidak memenuhi syarat untuk merespons, ketidakmampuan untuk merespons atau responden telah ditemukan tetapi penelitian tidak dapat melakukan kontak. Faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel. Penting untuk disadari bahwa karakteristik populasi dalam konteks pendidikan sangatlah beragam. Faktor seperti usia, jenjang pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, hingga budaya lokal mempengaruhi dinamika penelitian. Misalnya, siswa sekolah dasar tentu memiliki karakteristik kognitif dan emosional yang berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi, sehingga pendekatan pemilihan sampelnya pun harus disesuaikan. Faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel. Hal ini sangat penting dalam penelitian evaluasi kebijakan pendidikan atau perbandingan efektivitas metode pembelajaran. Dengan menggunakan teknik yang tepat, peneliti dapat memperoleh data yang akurat, menganalisisnya secara objektif, dan menghasilkan kesimpulan yang sah, serta berguna dan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Sampel non-probability adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Berikut beberapa jenis teknik non-probabilities yang umum digunakan, yaitu yang pertama, kuota sampling. Sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi atau kuota tertentu dari karakteristik yang relevan dalam populasi. Peneliti menetapkan target jumlah sampel yang memenuhi kriteria tertentu, tetapi pemilihan individu dalam sampel persepsi generasi milenial, tenaga merek sepatu seperti kenyamanan, harga, dan lain-lain dalam generalisasi milenial. Yang pertama, sampling aksidental. Sampling aksidental ialah sampel yang tidak disengaja atau direncanakan. Sampling ini juga dikenal sebagai ambil atau pengambilan sampel peluang. Adalah bentuk pengambilan sampel non-probabilitas yang melibatkan pengambilan sampel populasi yang dekat daripada ditentukan dan diperoleh dengan hati-hati. Misalnya, seseorang yang mendapatkan pendapat untuk jajak pendapat politik di pusat perbelanjaan dengan memilih orang yang lewat secara acak menggunakan bentuk sampling aksidental. Purposive sampling bertujuan untuk sebagai landasan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih elemen yang dianggap paling penting, representatif, atau memiliki karakteristik yang diinginkan. Kelebihan yang pertama, sampel yang digunakan adalah sampel yang memang dibutuhkan untuk penelitian. Kedua, tergolong mudah untuk dilaksanakan dikarenakan sampel yang terpilih biasanya mudah ditemui atau didekati oleh peneliti. Kekurangannya yang pertama dalam segi jumlah yang dipilih tidak ada jaminan mewakili. Kedua, karena tidak menggunakan sistem acak, maka kemungkinan risiko bias meningkat. Dan terakhir, kesimpulan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan. Convenience sampling, yaitu sampel kenyamanan. Sampel dipilih berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas mereka. Peneliti memilih elemen yang paling mudah dijangkau atau paling nyaman untuk disertakan dalam sampel. Kelebihannya dapat digambarkan atau menggambarkan keseluruhan populasi. Kekurangannya perlunya pengorbanan yang besar pada biaya, waktu, dan tenaga. Snowball sampling.
Sampel awal dipilih secara sengaja dan kemudian peserta dalam sampel tersebut memberikan rekomendasi atau mengidentifikasi individu lain yang memenuhi kriteria penelitian. Proses ini terus berlanjut sampai ukuran sampel yang diinginkan tercapai. Adapun kelebihannya yaitu awal penelitian yang minimal karena apabila ada kekurangan data dapat dengan mudah dicari dan dikerucutkan saat dengan diteliti. Kekurangannya memerlukan biaya yang cukup banyak apabila tidak mempunyai jaringan responden yang tepat. Saturation sampling. Menurut Sugiyono, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Consecutive sampling. Sampel dengan cara berurutan. Pemilihan konsekutif juga dikenal sebagai total numerative sampling. Adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap objek yang memenuhi kriteria inklusi dipilih sampai ukuran sampel yang diperlukan tercapai. Adapun kelebihannya, mudah dilakukan pengambilan sampel secara berurutan, cepat dan mudah dilakukan. Kedua, peneliti hanya perlu memilih individu secara berurutan hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan untuk penelitian. Kekurangannya, kemungkinan keterbatasan waktu pengumpulan data secara bertahap mungkin memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan metode yang lain yang lebih terstruktur. Teknik ini hanya bisa digunakan ketika sampelnya kecil dan populasinya homogeneralisasi. Tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Sekian pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang jelas. Semoga ini bermanfaat. Dan saya ucapkan salam Santa Elizabeth. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu sample size atau besar sampel. Besar sampel atau sample size. Untuk menetapkan besarnya atau jumlahnya sampel suatu penelitian tergantung pada dua hal, yaitu pertama, adanya sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan batas maksimal dari besarnya sampel. Kedua, kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas dari besar sampelnya agar unsur representatif tersebut terpenuhi. Besar sampel atau jumlah sampel, sample size, yang diambil harus tepat. Agar hal tersebut terpenuhi, besar sampel yang didapatkan perlu dihitung dengan tepat menggunakan rumus besar sampel yang tepat juga. Adapun syarat dalam perhitungan besar sampel, yang pertama, jenis dan rancangan penelitian, kedua, tujuan penelitian atau analisis, ketiga, jumlah populasi atau sampel, keempat, karakteristik populasi atau cara pengambilan sampel, dan yang terakhir, jenis data. Penentuan besar sampel. Yang pertama berdasarkan jenis yang ada, kedua berdasarkan tujuan penelitian dan analisisnya, ketiga berdasarkan jumlah populasi atau sampelnya. Konsep rancangan sampel yang pertama, valid atau akurat, kesesuaian dengan parameter populasi. B. Bergantung pada cara pengambilan sampel dan kerangka sampel. C. Presisi, yakni simpangan dari nilai populasi. Dan yang terakhir bergantung pada sasaran. Hal yang mempengaruhi besar sampel, yang pertama jenis penelitian, kedua skala ukur variabel dependen, ketiga ketepatan perkiraan yang diinginkan, dan yang terakhir tujuan penelitian. Pun rumus pada sample size dapat diperhatikan untuk slide selanjutnya. Yang pertama, rumus Lemshow. Sebelum menghitung jumlah sampel, terlebih dahulu perlu diketahui tiga hal, yakni A. Perkiraan proporsi untuk sifat tertentu yang terjadi dalam populasi. Apabila tidak diketahui proporsi atau sifat tertentu tersebut, maka P atau proporsi sama dengan 0,50 atau 50%. B. Presisi adalah derajat ketepatan yang diinginkan, berarti penyimpanan terhadap populasi. Biasanya 0,05 atau 5% atau 0,10% atau 10%. C. Derajat kepercayaan. Adapun rumus yang digunakan yaitu N sama dengan Z pangkat 2, 1 dikurang alpha dibagi P dikurang 1 dikurang P per D.
Keterangan N sama dengan besar sampel Z1 dikurang A dibagi 2 sama dengan derajat kemaknaan atau 1,96 P proporsi suatu populasi, D derajat penyimpanan terhadap populasi yang diinginkan seperti 10%, 0,10, 5%, 0,05 atau 1% 0,01. Syarat penggunaan rumus Lemso yang pertama, populasi tidak diketahui atau sangat besar, infinite population. Kedua, cocok untuk penelitian yang ingin mencari persentase kejadian suatu masalah dalam populasi bukan rata-rata. C. Jika proporsi kasus di lapangan belum diketahui, disarankan menggunakan P sama dengan 0,5 untuk mendapatkan jumlah sampel. D. Umumnya memakai tingkat kepercayaan 95%. Kedua, rumus Slovin. Perhitungan pada besar sampel ini sangat penting dan dalam penelitian, salah satu besar sampel yang juga banyak digunakan terutama dalam penelitian survei adalah rumus besar sampel yang dikemukakan oleh Slovin. Adapun rumusnya yaitu dapat diperhatikan di gambar dengan keterangan N sama dengan besar sampel, N besar sama dengan besar populasi, E batas kesalahan yang dikehendaki atau kesalahan yang ditoleransi. Adapun syarat penggunaan rumus Slovin, yang pertama populasi harus diketahui jumlah pastinya atau N besar, bukan tak terhingga seperti kasus abstrak atau tidak teridentifikasi. Kedua, data populasi relatif mungkin dengan sampling frame yang jelas. 3. Tingkat kesalahan E ditentukan awal, biasanya 0,055% untuk tingkat kepercayaan 95% atau 0,1 untuk populasi besar. 3. Rumus besar sampel mencari proporsi. Perhitungan ini bertujuan untuk menentukan jumlah minimum subjek yang dibutuhkan agar hasil penelitian dapat digeneralisasi ke seluruh populasi dengan tingkat kesalahan tertentu. Adapun rumusnya yaitu dengan rumus digambar dan dengan keterangan berikut dapat diperhatikan. Syarat penggunaan besar sampel proporsi yang pertama, peneliti menentukan level kepercayaan umumnya 95% sehingga nilai Z sama dengan 1,96, Z sama dengan 1,96. Estimasi proporsi populasi dari suatu studi pendahuluan atau literatur terdahulu jika tidak diketahui, digunakan nilai maksimal 50% untuk mencapai sampel teraman atau terbesar. Ketiga, margin of error harus ditetapkan dengan terakhir rumus dasar berasumsi populasi tak terhingga. Adapun antisipasi dropout-nya yaitu 106,6 yang dibulatkan menjadi 107 sampel. Dapat diperhatikan di gambar. Rumus Isaac-Mikhael. Isaac dan Mikhael juga mengembangkan model penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu. Menurut Kunjojo 2009, apabila jumlah populasi dalam suatu penelitian dipandang terlalu besar oleh peneliti, maka tidak perlu dilakukan penelitian pada keseluruhan anggota populasi sasaran. Untuk rumus dan keterangannya dapat diperhatikan. Adapun syarat penggunaan rumus Isaac-Mikhael, yang pertama, populasi penelitian harus jelas jumlahnya. Kedua, perlu menetapkan tingkat kesalahan atau sampling error. Ketiga, nilai proporsi umumnya diasumsikan dengan P sama dengan Q sama dengan 0,05, P sama dengan Q sama dengan 0,05 bila tidak ada informasi proporsi awal. Yang terakhir, rumus ini dipakai untuk menentukan jumlah sampel minimal, bukan ukuran final mutlak. Berikutnya, rumus Taro-Yamae. Perhitungan pada besar sampel ini sangat penting dalam penelitian. Salah satu besar sampel yang juga banyak digunakan terutama dalam penelitian survei adalah rumus besar sampel yang dikemukakan oleh Taro-Yamae. Adapun rumusnya dan keterangannya dapat diperhatikan. Syarat penggunaan rumus Taro-Yamae yang pertama, populasi penelitian sudah jelas jumlahnya. Kedua, penelitian menentukan tingkat presisi atau tingkat kesalahan. Ketiga, rumus ini cocok untuk menentukan sampel minimum dalam penelitian survei. Dan terakhir, umumnya dipakai saat peneliti ingin mengambil sampel dari populasi yang terbatas, bukan populasi tak terhingga. Berikutnya, rumus Wibisono. Menurut Sugiono 2017, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan sampel mewakili, yaitu sampel yang benar-benar mencerminkan populasinya.
Adapun rumus dan keterangannya dapat diperhatikan. Adapun syarat penggunaan rumus Wibisona, yang pertama, populasi tidak diketahui atau sangat besar. Kedua, standar deviasi tidak diketahui. Ketiga, menentukan tingkat kepercayaan. Keempat, menentukan batas kesalahan. Kelima, menggunakan data kuantitatif. Yang terakhir, pengambilan sampel secara acak. Adapun syarat dalam menentukan sampel, yang pertama, sampel yang lebih besar akan memberikan hasil yang akurat. Kedua, pengambilan sampel acak memberikan data kuantitatif yang lebih representatif. Ketiga, besar atau kecil sampel bukan satu-satunya untuk representatif. Baik, kita masuk ke soal kasus pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui proporsi masyarakat yang memiliki kebiasaan merokok di suatu desa. Berdasarkan literatur, diperkirakan proporsi perokok sebesar 40%. Peneliti menggunakan tingkat kepercayaan 95%, Z sama dengan 1,96, dan margin of error 55%. Berapakah besar sampel minimal yang diperlukan? Dengan rumus N sama dengan Z pangkat 2 dikali P dikali 1 dikurang 2 dibagi D pangkat 2, dengan option jawaban A 320, B 350, C 369, D 384, dan E 400. Jawaban yang paling tepat adalah bagian C 369 dengan penjelasan. Diketahui Z sama dengan 1,69, P sama dengan 0,4, D sama dengan 0,05, dengan perhitungan N sama dengan 1,96 pangkat 2 dikali 0,4 dikali 0,6 dibagi 0,5 pangkat 2. N sama dengan 3.841,16 dikali 0,24 dibagi 0,025. N sama dengan 0,92 dibagi 0,0025. N sama dengan 368,79 sama dengan 369. Jadi besar sampel minimal adalah 369 responden. Pembulatan selalu ke atas untuk menjaga kekuatan penelitian. Baik, kita masuk ke soal kasus kedua. Seorang mahasiswa ingin meneliti prevalensi hipertensi di suatu wilayah, namun belum ada data sebelumnya. Ia menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 10%. Berapa besar sampel yang paling tepat? A 50, B 75, C 96, D 100, E 150. Jawabannya adalah bagian C 96. Penjelasan: jika proporsi tidak diketahui, digunakan P sama dengan 0,5, nilai maksimum agar sampel aman. Diketahui Z sama dengan 1,96, P sama dengan 0,5, D sama dengan 0,1. Dengan perhitungan N sama dengan 1,96 pangkat 2 dikali 0,5 dikali 0,5 dibagi 0,1 pangkat 2. N sama dengan 3,84 dikali 0,25 dibagi 0,01. N sama dengan 0,96 dibagi 0,01, dengan hasil N sama dengan 96,4 dibulatkan menjadi 96. Jadi besar sampel minimal adalah 96 responden. Baik, kita masuk ke soal kasus ketiga. Seorang peneliti telah menghitung kebutuhan sampel awal sebanyak 200 responden, namun ia memperkirakan akan terjadi dropout sebesar 20% selama penelitian berlangsung. Berapakah besar sampel yang akan diteliti atau diambil peneliti? Rumus penyesuaian sama dengan, yaitu N sama dengan N dibagi 1 dikurang dropout. Dengan opsi jawaban 200 A 220, B 230, C 240, D 250, E 260. Dengan jawaban yang paling tepat adalah D 250. Penjelasan: diketahui N sama dengan 200, dropout sama dengan 20%, sama dengan 0,2. Perhitungan N sama dengan 200 dibagi 1 dikurang 0,2, dengan N sama dengan 200 dibagi 0,8 dengan hasil 250. Artinya peneliti harus mengambil 250 responden agar setelah kehilangan 20% jumlah sampel tetap memenuhi kebutuhan minimal atau 200 responden. Sekian pemaparan kedua materi dan soal kasus saya, semoga dapat dipahami dan ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih.